Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aquarius. Oke, tema kita kali ini saya merasakan energi yang negatif ya. Kita lihat apa yang mereka pikirkan tentangmu atau gosip ya tentangmu. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Dan maaf, hari ini berisik ya, banyak orang di rumah ya. Maaf kalau suara saya tidak terdengar jelas ya, karena saya juga lagi radang. Ini sudah paling maksimal. Semoga kalian bisa mendengarkan suara saya dengan jelas. Mungkin volumenya dikasih agak-agak sedikit kandas gitu ya, atau kalau tidak pakai headset gitu. Oke, dan maaf atas ketidaknyamanannya ya. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi untukmu di mana ada gosip-gosip tentang kamu, ataukah bisa energinya vice versa, kamulah yang bergosip tentang mereka ya. Jadi kita lihat di sini. Gosip-gosip apa saja, kamu yang menentukan ya ini energimu atau tidak ya. Kalau ini terjadi pada dirimu ya berarti mereka sudah tahu akan kejadian tentang dirimu, karena banyak yang ingin kepo terhadap kisah hidup kamu ya, ataupun mungkin kamu yang kepo terhadap urusan orang lain ya. Kamu bisa menyesuaikan saja apakah ini energimu ataukah energi dari orang-orang yang terkoneksi dengan dirimu. Oke, kita lihat di kartu pertama di sini ada Eight of Cups. Ada juga Nine of Cups. Ada Eight of Swords. Ada Knight of Cups. Ada juga Queen of Swords. Ada Six of Cups. Ada Knight of Swords dan King of Wands. Oke, wow, di sini ada orang yang berbisik-bisik. Berbisik-bisik ini entah siapapun ya, saya tidak menyebutkan siapa orangnya, cuma nanti mungkin di akhir saya akan menyebutkan atau memberikan kisi-kisi dari inisial dan zodiaknya gitu ya. Secara gambaran aja, garis besar dalam hubungan. Mereka ingin kepo terhadap hubunganmu ya. Kalau bicara tentang pacar, kenapa ya dia belum nikah-nikah? Kan udah umur gitu. Ya, mereka suka gosip-gosip seperti gitu. Ataupun mungkin ada beberapa yang saya lihat di sini, tuh dia punya pacar baru. Kemarin tuh katanya baru putus, sekarang udah punya pacar baru. Oh gitu ya, gitu. Ya ingin kepo aja urusan kamu. Ya, yang satu punya pacar baru, yang satu yang putus atau baru putus ya.
Ih, kenapa dia galau? Dia marahan. Kemarin saya lihat nih, ya status-status galau-galau gitu. Oh, lagi marahan. Nah, artinya gosip-gosip. Kalau kalian masih pacaran ya, ini tingkat mungkin yang masih ya usia-usia di bawah ya. Usia-usia di bawah ini artinya ya 30 tahun ke bawah ya. Karena intensitas perkepoan ya itu masih tinggi. Jadi keponya bukan dari orang tapi dari sosial media gitu. Jadi hati-hati juga ya, orang itu bisa baca mood kamu atau situasi kamu itu dari sosial media kamu. Makanya jangan ngumbar-ngumbar yang negatif ya. Di sini juga saya merasakan di sini ada beberapa, kalau bicara tentang hubungan yang sudah menikah, tadi kita bicara tentang yang belum menikah ya. Yang sudah menikah di sini ada perselingkuhan ya. Saya merasakan energinya mereka menggosip-gosipkan, wih dia jalan sama si itu, apa dia selingkuh, ih kemarin tuh dia ribut dengan dengan suaminya gitu, atau ih kok dia ada lebam ya, apa ada KDRT, ini contoh ya. Terus saya dengar ribut-ribut, terus ya sudah, tidak lama mereka pisah ranjang, atau sudah suaminya nggak balik gitu. Ini contoh ya, karena energinya kan banyak. Jadi saya mengambil gosip seserangkum ya. Jadi kamu yang menyesuaikan sendiri. Saya merasakan juga energi di sini cerai. Ih, kayaknya dia mau cerai. Atau mungkin dalam urus perceraian, ih dia sudah urus perceraian, dia mau cerai itu. Gitu ya. Atau dia cerai karena selingkuh, oh dia cerai karena KDRT, oh dia cerai karena kurang duit ya, makanya dia pergi dengan perempuan lain atau laki-laki lain gitu. Nah ini ada beberapa seperti gitu dalam hubungan ya, dimana mereka kepo cerita tentang dirimu. Kalau bicara tentang hubungan ya, perceraian, KDRT, terus di sini juga marah, ribut ya karena ada suara keras. Ih kenapa ribut-ribut gitu. Dan di sini juga ada beberapa yang gosip bahwa itu anaknya kayaknya bukan anaknya tuh, mukanya beda dengan ayahnya, ini contoh ya. Ada yang gosip seperti gitu. Nah ini juga ya, ke ini ya, ke berkaitan dengan yang belum menikah ya. Gosip bahwa oh ternyata dia hamil, makanya nikah. Oh sudah hamil duluan, nih ada beberapa seperti gitu. Ih kenapa nikahnya cepat sekali ya, oh ternyata udah isi gitu. Nah ini ada gosip-gosip seperti gitu. Pas lahiran gosip lagi, ih mukanya nggak mirip bapaknya. Waduh, ini mulut-mulut tetangga ya. Ember ya. Apa aja mau dikepoin, ujung-ujungnya selalu salah, bernafas aja kita salah ya. Jadi gimana dong? Tetapi ini yang terjadi, ini global ya, bukan untuk kamu semua. Jadi kamu pilih-pilih aja kira-kira kamu yang di posisi mana nih ya. Karena energi yang paling tinggi ini energi-energi yang saya bilang tadi gitu. Bicara tentang hubungan. Kedua di sini karir ya. Saya merasakan di sini mereka bergosip tentang karir atau bisnismu ya, kerjaanmu lah seperti gitu ya. Wah, ternyata dia nggak loyal terhadap perusahaan, makanya dia dimarahi bos, makanya dia dipecat. Nah gitu ya. Oh ternyata dia udah nggak kerja ya, ada beberapa seperti gitu. Oh ternyata perusahaannya ini bangkrut ya, jadi mau tidak mau dia dirumahkan. Atau kalau kamu sebagai pemimpin perusahaannya, oh ternyata dia bangkrut, makanya ya dia gulung tikar, kondisi perusahaannya kurang baik-baik saja gitu ya. Jadi untuk karir atau bisnis, adanya kamu tidak mungkin ya. Di sini yang paling tinggi ini adalah tidak mempunyai pekerjaan, bangkrut, terus juga ya dipecat atau resign ya. Dan karena kerja nggak bagus dimarahi bos, dia suka dimarahi bos, mungkin ya telat atau suka alasan, atau mungkin ada sesuatu kesalahan yang fatal sehingga dimarahi dan berdampak ke pemecatan ataupun putus hubungan kerja gitu ya. Jadi kalau sebagai karyawan ya
mungkin dia nggak punya pekerjaan lagi, ataupun mungkin kondisinya ya jadi pengangguran lah seperti gitu. Makanya saya lihat dia tuh di rumah terus, oh iya dia udah nggak kerja lagi gitu ya. Kalau sebagai bos, orang bilang wah ternyata dia tuh lagi bangkrut ya, dia bangkrut. Makanya dia eh, banting setir. Contohnya dia jual eh, kalau dibilang jual tas, ini contoh ya, jual tas nggak laku, akhirnya dia jual skincare untuk wanita karena itu lebih laris gitu ya. Jadi eh, bicara tentang bisnis secara tidak langsung antara pekerjaan ya, karir kamu, ataupun kamu sebagai pimpinan yang kondisinya perusahaan kamu lagi bangkrut gitu. Jadi mereka cerita seperti gitu. Oke, dan terakhir di sini saya merasakan juga energi dari keuangan, di mana mereka cerita-cerita tentang berkaitan dengan keuangan. Kalau bicara tentang keuangan di sini, wih kenapa tuh pihak bank datang ke rumah mereka? Oh dia mau ambil hutang, dia mau kredit. Oh mau ambil kredit, pantasan disurvei ya. Atau mungkin pegawai bank datang karena ditagih-tagih nggak ada respon, jadi dia didatangi, disamperin ke rumahnya gitu. Oh kenapa ya? Jadi bicara tentang keuangan ini hutang piutang ya dari pihak bank, ataupun mungkin kondisinya kok ada orang yang nagih-nagih ke rumahnya, ditanya kenapa, mau perlu siapa, oh mau perlu ini, oh ternyata dia nggak ada, oh iya ya kenapa, dia ada berhutang. Ini contoh kalau bukan bank ya tetapi personal ya. Jadi ada yang nagih gitu, datang samperin ke rumah sehingga menjadi bahan gosip tetangga. Nah gitu ya. Terus di sini juga saya merasakan di sini ya tadi ya bangkrut sudah ya, karena ya bicara tentang keuangan, ya akhirnya dilelang. Contohnya dalam artian untuk bisnis dia angsuran rumah ya, kok angsuran kalau dibilang jaminan ya, jaminannya rumah. Nah itu rumahnya di kayak macam dikasih pamflet gitu ya, rumah ini di dalam pengawasan bank, ini contoh ya. Jadi wah orang semua pada tahu, tetangga-tetangga tuh pada kepo. Nah ini ya. Atau tanah ini dalam pengawasan bank gitu ya. Nah itu karena tidak bisa membayar angsuran. Nah itu, jadi ada beberapa yang tadi saya bilang dia mengagunkan rumah atau tanah ya, properti untuk bisnis, tapi bisnisnya kurang lancar, akhirnya dampaknya ke ya itu tadi, rumah dengan bangun tanah ya, sehingga akhirnya dipasang patok atau apa ya bahasanya ya pokoknya seperti gitu ya, pengumuman bahwa ini lagi diserahkan ke pihak bank, lagi dalam pengawasan bank gitu. Dan saya merasa di sini ada beberapa mobil ya, ini bicara tentang mobil atau motor yang mana masih kredit tapi akhirnya diambil pihak ya mungkin penggadean atau apa ya yang diagunkan itu. Jadi dia tanya tetangga-tetangga, kok dia sekarang contohnya naik mobil, kok sekarang naik motor, mobilnya kemana? Oh sudah digadaikan kemarin. Oh iya jadi gitu ya. Banyak ya mulut-mulut ember ingin kepo ya. Jadi seperti gitu, barang-barang dilelang ya, akhirnya jadi buah bibir. Terus ada beberapa yang malah tajir dikepoin juga ya, bicara keuangan nih. Dia di rumah terus tapi dia banyak duit ya, dapat duit dari mana, dia usaha apa, lihat tuh dia banyak duit ya, dia kerjanya apa. Nah ini ya, jadi ada beberapa yang banyak duit dikepoin, mau tahu bisnisnya apa kek, kerjanya apa kek, sehingga banyak duit dikepoin juga. Banyak duit dikepoin, kurang duit dikepoin. Nah itu ya, jadi ada beberapa yang memang suka kepo aja. Wih lihat tuh rumahnya ya, alasan bertamu ke rumah padahal lihat isi rumah. Wih dia punya sofa baru, dia punya TV yang baru,
model terbaru, HP baru, ya, CCTV berjalan. Alasan bertamu padahal melihat situasi dan kondisi rumah, ya, karena nggak mau kalah aksi, ya. Gitu. Oke, jadi itu ya yang saya lihat ya dari hubungan, dari karir dan dari keuangan, ya, yang mereka kepoin tentang dirimu. Gitu ya. Apa ada di dirimu? Ya, kita lihat juga ya, apakah memang inisial-inisial ini ada di sekeliling kamu, ya. Kita lihat untuk inisialnya. Untuk inisial di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf S, ada huruf W, ada huruf Q, ada huruf C, E, T, W-nya double energinya up, R, N, P, A, U, X, Z, M, J, S-nya double, energinya juga up, K, O, I, dan L. Jadi untuk koneksi inisial di sini koneksi dari ya inisial ya, kamu terkoneksi dengan huruf S, W, Q, C, E, T, W, R, N, P, A, U, X, Z, M, J, S, K, O, I, dan L ya. Oke, kita lihat lagi koneksi dari zodiaknya. Untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, Capricorn, Sagittarius, Virgo, Gemini, ada bintang Scorpio, ada Aries, Pisces, dan ada bintang Taurus. Oke, jadi untuk koneksi zodiak kamu terkoneksi dengan Leo, Capricorn, Sagittarius, Virgo, Gemini, Scorpio, Aries, Pisces, dan bintang Taurus. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Ingat, tidak usah terlalu mau pusing ya. Orang mau bergosip tentang apa, tentang dirimu selama tidak merugikan siapapun, lakukanlah. Jangan karena mereka gosip kamu marah ya. Ataupun membuatmu ya rendah diri ya, no ya, jangan sampai mereka bisa membuat atau malah menyingkirkan cita-citamu gitu ya, jangan. Jadi kamu harus tahu bahwa mereka bergosip karena kamu satu tingkat di atas mereka. Jadi tetaplah berjuang untuk dirimu tanpa merugikan siapapun ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.